malam hari ini. Seperti apa sebenarnya penyiaran yang inklusif itu pemirsa? Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur juga memiliki peran penting dalam implementasi penyiaran inklusi. Termaktub dalam Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. DPRD memiliki wewenang untuk mengawasi kerja para komisioner di KPID provinsi. Maka dari itu, berbagai macam upaya KPID Jatim juga telah melalui kontrol wakil rakyat sebagai representasi warga negara, yang berarti kegiatan pelibatan disabilitas oleh KPID mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder legislatif pula. Namun demikian, tidak ada gading yang tak retak. DPRD Jawa Timur juga perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan tersebut agar partisipasi disabilitas dapat lebih dioptimalkan dalam tahun-tahun ke depan. Iya, pemirsa, sudah hadir di studio JTV pada malam hari ini Mbak Dian Ika Riani SEMKP. Beliau ini merupakan Wakil Ketua KPD Provinsi Jawa Timur. Mbak Ika, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya Mbak ya. Malam Mbak. Oke, ada juga Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Pak Freddy, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Freddy. Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam Pak Freddy. Baik, ini saya ke Mbak Ika dulu ya Pak Freddy ya. Ini kita bicara mengenai penyiaran yang inklusi, begitu ya Mbak ya. Ini sebenarnya apa kemudian yang harus difahami oleh masyarakat terkait penyiaran yang inklusi ini Mbak? Ya, kalau kita ngomongin penyiaran inklusi berarti kita membicarakan bahwa memang akses media penyiaran itu bisa dimiliki oleh segala golongan. Nah, disabilitas hanya bagian kecil dari kelompok rentan ini. Jangan lupa bahwa perempuan, anak, dan lansia itu juga termasuk dalam kelompok rentan. Nah, di Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS, Pedoman Program Siaran dan Perilaku Penyiaran, itu juga membahas bagaimana kelompok-kelompok ini juga bisa menikmati siaran sehat dan berkualitas. Artinya kita mengatur bahwa tayangan-tayangan ini sudah cukup memadai, memfasilitasi teman-teman untuk menerima informasi tersebut. Misalnya kita melindungi perempuan, di situ juga kita menyebutkan bahwa tidak boleh menayangkan hal-hal yang bersifat eksploitasi tubuh perempuan. Itu salah satunya saja Mbak. Bagaimana untuk anak-anak juga kita menegaskan bahwa bagaimana anak-anak itu dapat menikmati tayangan di jam-jam tertentu, dan semua lembaga penyiaran televisi wajib mencantumkan klasifikasi waktu sehingga kita tahu, oh ini boleh tidak anak menikmati siaran ini. Kemudian juga kita melindungi privasinya anak-anak. Bagaimana anak-anak harus dikaburkan ketika itu ada tayangan yang melibatkan mereka secara hukum, ataupun ternyata itu tidak untuk keluarganya, tapi anak-anak dibawa-bawa. Sering kan Mbak, jadi kayak gosip-gosip artis, anaknya dibawa-bawa, tertampil itu di tayangan, terus jadi harus dikaburkan, seperti itu. Belum lagi kalau anak yang menjadi korban, seperti itu. Untuk lansia bagaimana? Sama juga, bagaimana sering kan tuh kalau untuk guyonan di talk show, lansia menjadi objek guyonan. Begitu juga disabilitas. Jadi pernah juga ada kasus yang di suatu talk show itu memaksa teman-teman disabilitas yang tidak bisa berdiri secara sempurna untuk berjoget. Ya, presenternya mengajakkan. Jadi masih banyak hal lain ya Mbak. Lebih ke arah banyak bullying juga ya, sifatnya bullying. Jadi itu bisa jadi bahan lucu-lucuan, bercandaan. Nah, tuh bagaimana semua golongan masyarakat bisa menikmati, mencerdaskan. Jadi siaran-siaran yang memang menempatkan mereka untuk menunjukkan potensi-potensinya. Nah, sering nih Mbak, tayangan itu hanya untuk menarik pemirsa buat menonton, sering. Yang sifatnya termehek-mehek, sedih. Padahal begini ya Mbak Ika, kalau kita bicara mengenai potensi, khususnya ini kalau kita bicara mengenai teman-teman penyandang disabilitas, banyak loh dari mereka yang memiliki potensi luar biasa. Artinya bukan hanya menjadi objek yang kemudian menjadi bahan bullying atau olok-olok ya, tapi juga banyak potensi prestasi yang bisa kita angkat tentunya melalui media. Benar ya, sekali. Jadi memang media itu punya efek sangat besar bagi masyarakat ya.
corong informasi. Nah, jadi KPID memaksa nih, ya bahasanya memaksa ya. Teman-teman lembaga penyiaran untuk menyiarkan hal-hal yang baik dan positif tentang teman-teman ini, tentang kelompok rentan ini. Jangan hanya sisi kasihan untuk menarik para pemirsa menonton tayangan tersebut. Nanti ini efeknya jadi panjang banget, Mbak. Jadi seandainya yang ditunjukkan adalah potensi bahwa ternyata lansia masih bisa berdaya. Ternyata masih bisa memasak dan sebagainya. Nanti pelaku UKM akan banyak bermunculan untuk kolaborasi. Pengusaha-pengusaha besar bisa berkolaborasi. Atau juga kita punya teman-teman disabilitas yang memiliki potensi luar biasa. Baik. Mereka bisa dengan teknologinya yang tunanetra, tidak banyak yang tahu, masih belum banyak yang tahu. Atau ternyata anak-anak kami yang Down syndrome ternyata bisa membuat kue, bisa menjadi peraga busana, bisa kolaborasi tuh Mbak nanti dengan para desainer dan penjahit-penjahit. Itu hanya bagian kecil. Teman-teman yang tunarungu tidak bisa mendengar ternyata juga bisa mendesain baju, menjahit. Nah, hal-hal gini sebenarnya harus dimunculkan di teman-teman media. Gitu. Baik, jadi dari sisi positif bahwa mereka itu juga memiliki daya juang. Benar. Bukan kemudian kita kasihan dan mendidik mereka untuk memiliki mental pengemis, tidak seperti itu juga pastinya Mbak Ika yang diharapkan ya. Pak Freddy, kalau melihat seperti apa Pak? Kita bicara mengenai konsep penyiaran yang inklusi di Jawa Timur sendiri. Jadi gini, implementasinya. yang kita awali tentang peran daripada KPID. KPID ini kan sebagai fungsi kontrol terhadap media-media elektronik ya, di dalam hak siarnya. Nah tentunya tadi disampaikan oleh Mbak Ika, kita harus menghormati nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang edukatif ini yang memberikan satu harapan. Nah, yang berikutnya di dalam kita tahu bahwa negara kita negara hukum ya, kebetulan besok saya di soal hukum yang kebetulan di Komisi A di bidang hukum. Di dalam konten penyiaran tentunya yang tadi sampaikan jangan ada diskriminasi. Negara itu melindungi tanpa perbedaan dalam hal masalah hidup. Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengenyam kehidupan di negara kita. Termasuk di dalam kedudukan dan perlindungan hukum. Ya, equality before the law, punya kedudukan sama. Oleh karenanya terkait dengan inklusi, saya kira ini adalah salah satu bagian yang memang harus dikembangkan, terutama terhadap kelompok-kelompok rentan, baik itu kaum hawa, termasuk anak-anak dan juga dari kelompok disabilitas. Jadi negara tentunya tidak membeda-bedakan, semua punya hak, hak hidup, hak bermasyarakat, hak untuk mencapai pendidikan, hak untuk berprestasi, hak pekerjaan, hak perlindungan hukum sebenarnya diatur dalam konstitusi kita. Makanya pada dasarnya sekarang bagaimana peran KPID mengontrol terhadap lembaga siar yang ada di Jawa Timur khususnya ini betul-betul memberikan satu harapan yang positif, yang edukatif, yang bisa memberikan spirit di dalam membangun keberagaman, di dalam memberikan spirit kepada kelompok-kelompok rentan tanpa beda-bedakan. Baik Pak Freddy dan juga Mbak Ika. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Dialog khusus masih akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara berikut. Shalom, salam damai, sejahtera untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2024. Selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel yang lahir ke dunia di Palungan di Kandang Domba. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya, mendoakan semoga kegembiraan dan kebahagiaan selalu mewarnai seluruh umat Kristiani yang merayakan. Kita berbagi berkat dan kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang papa dan berkekurangan, yang hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Semoga Natal ini membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia, memperkuat keselarasan dan harmoni di tengah-tengah keberagaman masyarakat. Natal membawa semangat kasih kepada sesama umat manusia,
Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumampiri, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Ya, pemirsa, dialog khusus pada malam hari ini hadir partisipasi disabilitas di dunia penyiaran dan siaran inklusif. Pak Freddy, tapi kalau kita bicara mengenai perda itu sendiri, apakah sudah ada kemudian yang bisa mensupport konsep penyiaran inklusi? Setahu saya memang Perda 3 tahun 2015 waktu itu ya. Kebetulan pada waktu itu saya sudah tidak jadi ketua ketua Banlek Komisi A. Kemudian garap itu teman-teman Komisi E waktu itu. Oh, oke. Jadi memang Perda itu sudah dusul. Itu kalau salah sudah yang perubahannya kedua. Perubahan pertama waktu itu saya masih ketua Barekda. Terus perubahan kedua lah ini saya dengar juga akan ada perubahan. Dan sekarang saya ada di bawah Perda juga. Baik. Nah, mudah-mudahan Perda yang akan datang ini sesuai dengan usulan sudah bisa diagendakan dalam program Perda di 2025 nanti. Oke, Ya. baik. Jadi semua yang dicantumkan sebagaimana amanah aturan yang lebih tinggi sudah kita lakukan. Nah, yang sekarang ini memang harus lebih diutamakan untuk penyesuaian, termasuk terlambat di Jawa Timur untuk perubahan. Untuk perubahannya ya, Pak Freddy. Tapi kan di 2025 nanti itu menjadi salah satu prioritas. Ya, juga, itu masuk dalam Properda 2025. Oke, baik. Ya. Mbak Ika, bagaimana terkait dengan Perda sendiri yang kemudian KPID Jawa Timur melihatnya? Kalau kita sudah mengikuti undang-undang penyiaran itu sudah mengatur, Mbak, mengatur secara pasti bahwa kebutuhan akses informasi buat teman-teman kelompok rentan ini harus terpenuhi. Nah, jadi kita akan tetap mengikuti aturan yang ada gitu. Sehingga udah jelas banget. Cuma emang undang-undang penyiarannya aja yang udah lampau ya, Mbak. Ini udah. Jadi kalau kita ngomong undang-undang penyiarannya udah tahun 2002 itu kan undang-undang yang terakhir, dan katanya mau revisi, tapi sampai sekarang masih belum ada kabar berita, benar. Mungkin di 2025 juga, Mbak. Iya, insya Allah ya, Mbak ya, semoga ya. Semoga. Karena sekarang udah beda banget ya. Tapi kalau untuk teman-teman kelompok rentan tetap kita prioritaskan mendapat siaran-siaran konten yang bisa mengakses teman-teman semuanya. Gitu. Baik, Mbak, begini, kalau di Jawa Timur sendiri ada lebih kurang 400 ya lembaga penyiaran untuk radio dan televisi yang bisa diakses oleh 41 juta penduduk di Jawa Timur. Nah, ini peran dari KPID Provinsi Jawa Timur sendiri ini, Mbak Ika, untuk kemudian mensupport agar teman-teman lembaga penyiaran itu bisa mewujudkan siaran yang inklusif. Ya, yang pertama, jadi sejak tahun 2019 itu, Mbak, di kegiatan anugerah penyiaran KPID Jatim itu kita masukkan kategori siaran inklusi, dan itu tidak semua KPID di daerah di Indonesia mengadakan kategori ini. Ini menurut saya upaya yang sangat luar biasa ya, mendorong teman-teman lembaga penyiaran untuk menghasilkan konten-konten
inklusi yang positif tadi. Jadi yang memang menunjukkan potensi, bakat, tidak hanya sekedar sisi kasihan gitu ya. Nah itu. Terus juga kita mengadakan bimbingan teknis buat terkait kelompok rentan ini untuk teman-teman lembaga penyiaran radio dan televisi, bagaimana mereka menghasilkan siaran yang inklusi itu, siaran inklusi. Nah, beberapa kali kita mengadakan kegiatan itu, Mbak. Kemudian juga tak lupa juga dengan disabilitasnya. Kita baru aja kemarin dalam rangka Hari Disabilitas juga nih, di kerjasama dengan Radio Republik Indonesia, kita mengadakan kegiatan juga supaya teman-teman disabilitas itu paham bahwa mana informasi yang hoax gitu ya, bisa membedakan dan mengetahui gitu, mengetahui oh seperti ini ternyata ya, apa yang bisa dipercaya dan tidak dipercaya gitu. Nah, sebelumnya kita juga mengadakan dengan teman-teman disabilitas, apa sih KPID, perannya apa gitu, dan apa masukan dari teman-teman disabilitas terhadap penyiaran yang siaran yang inklusi itu dan penyiaran yang inklusi. Oh ternyata dari sini kami mengetahui, Mbak, masih sangat kurang kebutuhan informasi buat teman-teman kita yang tidak bisa mendengar. Baik. Jadi butuh juru bahasa isyarat. Dan tidak semua program ada JBI-nya seperti itu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan terus mendorong teman-teman lembaga penyiaran untuk bisa menghadirkan itu. Kalau di radio pasti tidak mungkin. Nah, berarti ini televisi yang memang kita dorong terus-menerus untuk teman-teman yang tidak bisa mendengar itu tadi. Nah, tidak lupa juga yang terakhir kita selalu meminta dan memaksa ya. Lebih tepatnya memaksa. Benar, teman-teman radio dan televisi itu untuk menyediakan slot siarannya mereka buat misalnya ada dialog tentang perempuan, itu tetapkan dalam seminggu kapan ini gitu. Dan itu sudah mereka laksanakan kan? Ya benar. Jadi misal perempuan itu tidak hanya tentang bagaimana fashion untuk perempuan, bukan dari sisi entertain aja, tapi yang bisa membuat para perempuan itu paradigmanya terbuka. Jadi kita beritahu hak-haknya, misalnya paling contoh apa yang bisa mereka lakukan jika mendapat perlakuan yang tidak baik dari suaminya. Itu kan karena kita ini kelompok rentan, Mbak, termasuk kelompok rentan. Anak-anak juga diberikan porsinya. Anak-anak boleh nih bersuara gitu ya. Jadi beberapa lembaga penyiaran kita dorong untuk bekerja sama dengan teman-teman forum anak yang ada di setiap daerah gitu. Dan anak-anak juga diberi porsi siaran anak. Jadi ada dongeng di situ. Itu udah sangat sedikit sekali, Mbak, gitu ya. Porsinya masih sedikit ya? Sedikit banget. Ini upaya yang terus kita lakukan gitu ya. Ini nanti kita akhir tahun juga KPID ada melakukan evaluasi terhadap teman-teman televisi dan radio gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana siaran mereka untuk anak, untuk perempuan gitu. Kalau untuk yang disabilitas juga kita berikan porsinya, teman-teman boleh berinteraksi dengan radio televisi untuk bisa tampil, bisa speak ya di sana untuk bercerita misal bagaimana sih disabilitas di saat ini gitu. Oh, tunanetra sudah bisa menggunakan teknologi, sudah bisa mandiri kemana-mana. Teman-teman tunarungu bisa berinteraksi dengan kita melalui teknologi yang mengubah suara menjadi teks, dan itu bisa secara gratis kita dapatkan di Google Play Store. Atau juga ternyata teman-teman fisik itu mempunyai beragam keahlian. Nah, nanti ini juga erat kaitannya dengan terbukanya mindset pikiran masyarakat yang menonton maupun mendengar televisi dan radio, mengetahui bahwa ternyata disabilitas di era kini itu sudah seperti itu. Jadi sudah sebenarnya tidak ada kesenjangan lagi kita dan mereka, dan nanti insya Allah lapangan pekerjaan juga ikut terbuka. Begitu. Jadi masyarakat bisa lebih tahu ya pastinya, Mbak Ika ya. Nah, Pak Freddy, bagaimana kalau Pak Freddy melihat ini ada semacam keluhan gitu ya, Pak, dari Mbak Ika terkait mungkin porsinya belum begitu maksimal untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Tadi sampai juru bicara isyarat JBI ya, juru bicara isyarat. Ya, memang ini kan juga salah satu diskriminatif ya. Mohon maaf, saya boleh kritik ya. Termasuk di ICTV saya belum pernah lihat nih ada juru bicara isyarat. Termasuk Humas di Pemda Provinsi juga nggak ada.
yang saya lihat konsisten setiap menyampaikan keterangan berita rilis itu hanya lembaga kepolisian. Nah, itu yang saya lihat. Jadi setiap kali dari humas kepolisian menyampaikan rilis kejadian, peristiwa, berita itu pasti di belakangnya itu ada seseorang yang memberikan juru bicara isyarat itu. Nah, ini kami juga saya kira ini perlu diperhatikan ya, ini juga salah satu bentuk komitmen, ini tanggung jawab pemerintah negara. Makanya kami nanti di dalam perubahan perda terkait fasilitasi disabilitas, kami akan sampaikan ke teman-teman Komisi E. Kebetulan saya juga di bawah perda. Nanti saya juga akan ingatkan bahwa satu, kalau fasilitas sudah termasuk untuk akses menuju gedung, ke lift, sudah kita berikan secara khusus. Tetapi dalam konteks juru bicara isyarat yang belum gitu. Ini saya terima kasih Mbak Eka, ini satu informasi. Nanti kami juga akan sampaikan di teman-teman di DPRD dan pemerintah provinsi. Ya, saya kira itu yang lain yaitu tadi intinya peran KPID ini kan memang sangat luas ya. Ya, ibaratkan jangan sampai ketinggalan dengan begitu cepat perubahan teknologi yang modern ya, terutama itu tadi untuk betul-betul mengontrol jangan sampai hak siar dari semua media. Tadi saya dengar ada kurang lebih 400. Jangan sampai terjadi diskriminatif, jangan sampai terjadi istilahnya bahasa cemoohan, apa istilahnya itu ya, itu jangan. Jadi semua itu memberikan sesuatu yang positif ya. Kadang-kadang hal-hal yang sifat sensasi itu lebih mudah dicerna gitu. Nah itu sebenarnya sekarang waduh, perkembangan teknologi, saya termasuk manusia gaptek ya, sangat cepat sekali. Iya Pak. Itu yang saya pikir itu. Mungkin itu yang harus menjadi catatan juga begitu ya. Artinya bukan hanya berita yang kemudian bisa segera viral dan itu mau itu negatif juga nggak apa-apa, tidak seperti itu. Itu yang harus kita ubah mungkin paradigma terkait itu ya Pak Freddy ya, Pak Ika ya. Baik pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Dialog khusus akan kembali usai jeda pariwara berikut. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Semambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung.
Pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus. Mbak Ika, kalau kita bicara di sini mengenai kemudahan ini kelompok rentan, utamanya teman-teman penyandang disabilitas dalam mengakses informasi, baik itu melalui lembaga penyiaran televisi maupun radio. Ini seperti apa kemudahannya? Kalau kemudahan sebenarnya teman-teman tunanetra khususnya itu radio masih menjadi teman favoritnya. Ya, jadi mereka masih pendengar radio gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin teman-teman tunanetra, kalau teman-teman yang lain juga masih mengakses informasi melalui televisi dan radio. Cuma itu tadi yang saya bilang, jadi untuk yang teman-teman tunarungu ini memang kesulitan mengakses informasi karena memang mereka dibutuhkan juru bahasa isyarat, CBI tadi. Beberapa dari mereka tuh bisa membaca gerak bibir ya, gerak bibir. Tapi ya tidak semuanya bisa tersampaikan mungkin. Di saat kadang kan kita ada tipe orang yang bibirnya tidak terlalu jelas. Artinya pesannya tidak utuh mungkin nanti. Tidak sampai ke mereka. Jadi itu sih sebenarnya. Padahal televisi dan radio ini kalau menurut survei itu masih menjadi lembaga penyiaran yang dipercaya beritanya. Artinya karena tadi Pak Freddy cerita nih kan media sosial, internet dan segalanya tuh informasinya tuh sangat des gitu ya, cepat banget gitu. Sehingga yang viral nih akan terus-menerus ada nih. Nah, teman-teman radio dan televisi ini masih menempati kepercayaan di hati pemirsanya untuk mengklarifikasi atau melihat bahwa ini sebenarnya beritanya tuh hoax atau enggak sih gitu. Jadi makanya sayang sekali kalau beberapa teman-teman kita tidak bisa mengakses itu gitu. Itu juga hasil dari kami ketika ngobrol dengan teman-teman disabilitas itu. Baik, jadi mungkin itu juga keluhan dari mereka begitu ya Mbak Ika ya. Pak Freddy begini, bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu bukan saja bagaimana kemudian mereka mendapatkan kemudahan ya dalam mengakses informasi, tetapi ketika mereka menjadi objek berita begitu ya, atau mereka menjadi semacam narasumber, apa kemudian yang sebaiknya Pak harus dilakukan agar kemudian mereka ada nilai positifnya atau memiliki ibaratnya mereka juga berdaya begitu loh. Jadi gini, kriteria disabilitas kan macam-macam. Ada yang memang dia penyandang ini ya, cacat ya, fisik, juga motorik, ada juga yang Down syndrome, ada juga tunanetra, semua macam-macam ya. Makanya di dalam hal untuk hak siar ya, istilahnya untuk menyampaikan sesuatu, ya tentunya pemerintah harus tanggung jawab. Dalam artian juga membantu, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa mereka lakukan di dalam menyampaikan sesuatu dari isi hati atau pendapat pribadi teman-teman yang kelompok rentan ini. Itu. Nah, kalau misalkan tokoh rentan misalkan ada berita terkait dengan kejadian seorang ibu ya pernah disiarkan di media dengan ditutup cadar misalkan supaya identitas nggak tahu tapi isi hati menyampaikan sesuatu kan boleh-boleh aja hak mereka. Nah itu saya kira menjadi salah satu kewajiban institusi yang menangani contohnya kalau JTV menghadirkan kelompok rentan, ya konsekuensinya JTV harus memfasilitasi. Nah, sama halnya pemerintah. Satu ketika pemerintah mengundang kemarin kalau salah habis ada acara di Biandra ya. Ya, pemerintah provinsi harus punya kewajiban apa yang harus disiapkan kebutuhan dari kelompok rentan ini, mulai kelompok yang cacat fisik, terus mungkin ada yang termasuk tunanetra, tunarunggu atau harus siapkan. Ini tanggung jawab. Apalagi pemerintah ini kan punya kementerian sosial untuk negara, tapi untuk provinsi kan punya dinas sosial. Itu kewajiban untuk memberikan satu bantuan bagi mereka supaya mereka untuk mudah mengakses dan juga dalam konteks menampilkan penampilan dalam konteks kreativitas mereka. Dia punya keinginan besar misalkan, tetapi untuk menyampaikan sesuatu aja kesulitan. Nah ini institusi atau lembaga yang
yang menghadirkan mereka ya punya konsekuensi untuk memberikan fasilitas untuk mereka. Oke, kalau kita bicara mengenai contoh dari kasus itu sendiri ya, Mbak Eka dan juga Pak Freddy, berita begitu terkait dengan Agus Lombok yang kemudian masyarakat kan menilainya itu sangat negatif. Tapi padahal di sisi lain kita punya loh atlet-atlet di Jawa Timur, anak-anak atau teman-teman mahasiswa yang mereka itu sangat berprestasi di Paralimpik yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dan juga hadiah begitu ya. Seperti apa, Pak? Ya, itu banyak ya. Saya kebetulan di era gubernur sebelum Bu Khofifah Pak Arikarwo ya, saya juga bangga banyak atlet-atlet dari kelompok disabilitas yang meraih prestasi internasional. Ada lomba apa dulu istilahnya, Boce 3 orang menang di California juara dunia internasional, banyak. Nah hal-hal gitu memang satu kewajiban punya hak untuk siarkan. Nah mereka pada waktu itu sempat hadir menyampaikan, memamerkan ke DPR ya, kebetulan aja waktu itu yang ada saya gitu loh. Terus saya ada temukan ke Pak Halim, waktu Pak Halim ketuanya, terus bersama juga ada Pak Dekarwo, ada Gus Ipul ya. Alhamdulillah mereka akhirnya diterima dengan senang hati. Akhirnya pimpinan daerah tahu WRI perlu diperhatiin. Nah terus disupport juga oleh gubernur pada waktu itu. Nah disupport melalui dinas-dinas terkait, apakah dinas sosial, dinas dispora, itu memang ditindaklanjuti. Saya tahu betul itu. Nah hal-hal semacam ini perlu dipublish juga. Jangan dari sisi negatif seperti kasus di NTT kemarin ya. Nah NTT juga saya sayangkan juga ya. Saya bukan dalam artian membela orang yang salah, tidak. Tetapi di dalam prosedur hukum, proses menegakkan hukum itu ada tata cara. Seharusnya asas praduga tidak bersalah itu harus didepankan gitu loh. Walaupun nanti pada proses persidangan dia dikatakan salah, itu proses nanti gitu loh. Nah, terus yang kedua, ini apa yang sebabnya sampai terjadi? Ya sebagai manusia cacat fisik mungkin ada kebutuhan biologis yang nggak tersalurkan ya, dengan bahasa nyeleneh. Nah ini kan juga bukan penanganan secara hukum aja, tetapi secara psikologis ini juga menjadi perhatian pemerintah gitu loh. Jadi hal-hal ini jangan sampai terulang lagi. Nah sisi lain saya kira juga kita tidak terlalu berlebihan memberikan satu apa yang istilahnya pada kelompok rentan, tetapi satu hal yang harus kita perhatikan yaitu tadi mereka membutuhkan sesuatu yang memang dia tidak mampu gitu loh, kelompok rentan ini. Apakah dari konteks yang tadi disebutkan anak-anak kebutuhan khusus, termasuk ibu-ibu yang rentan, termasuk orang-orang tua ya, kan orang tua yang sudah usia lanjut kan ada kelompok juga itu, kelompok apa istilahnya, komunitas orang tua itu, lansia itu juga menjadi perhatian. Jadi ini menjadi tanggung jawab negara sama pemerintah dan juga masyarakat harus peduli, gitu loh, peduli. Yang saya lihat memang ya beberapa yang saya harapkan, contohnya kalau dia menaiki fasilitas umum, ya toh, satu ketika saya duduk, ada ibu sudah lebih tua, ya tentunya saya harus tahu diri toh. Saya ngalah berdiri, ibu yang saya suruh duduk, kesempatan. Nah itu rasa-rasa peduli itu harus kita bangun gitu loh, terhadap kelompok-kelompok rentan ya. Baik, dan itu berkelanjutan tentunya harusnya ya, artinya harus selalu kepedulian lah intinya betul, gitu ya. Kita edukasikan juga, kita sosialisasikan juga betapa pentingnya kepedulian sosial terhadap sama. Begitu ya Pak Freddy. Makanya salah satu juga yang saya bangga ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah negara, tapi sesama masyarakat harus peduli ya. Saya juga melihat di Jawa Timur ini sudah banyak perusahaan-perusahaan non-government yang sangat peduli memberikan fasilitas pada mereka ya, termasuk CSR mereka itu. Sekarang kalau salah masih ada kegiatan di Sangrila itu. Itu salah satu juga memfasilitasi kelompok-kelompok rentan itu. Ya baik itu lansia, anak-anak kebutuhan khusus. Yang saya lihat ini, kalau salah besok terakhir penutupan ya. Itu. Jadi luar biasa sekali ini saya bangga gitu loh. Jadi tidak perlu dipublish tapi ada kepedulian. Betul. Kepedulian kan tidak harus dipamerkan. Betul. Itu yang terpenting ada langkah nyata. Begitu ya Pak Freddy ya. Baik pemirsa, dialog khusus akan kembali sesaat lagi.
lagi Mas, karena memang nggak diinginkan Pak tahun ini. Ini program yang layak untuk diteruskan seperti itu karena ini cukup memberkati mereka yang mungkin ingin memberi untuk keluarganya. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Stasiun ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program dialog khusus terkait dengan partisipasi disabilitas di dunia penyiaran dan siaran inklusif. Mbak Eka, ini kalau kita bicara mengenai jumlah disabilitas begitu ya, dari data KPU Jatim sendiri kan mencapai angka 155.000 pada tahun 2023. Tetapi ternyata teman-teman disabilitas yang menggunakan instrumen pintar itu tidak sampai 50% seperti itu. Bagaimana? Artinya masih ada celah buat teman-teman lembaga penyiaran radio dan televisi untuk menarik minat mereka dalam mengakses informasi. Gitu kan Mbak? Jadi banyak faktor sebenarnya kalau teman-teman disabilitas tidak bisa mengakses internet itu. Karena memang yang pertama yang di pelosok daerah ada blank spot dan sebagainya itu juga. Atau juga memang dari disabilitasnya sendiri masih belum mampu menggunakan gadget, misalnya kayak teman-teman tunanetra mungkin harus ada pembelajarannya dulu gitu Mbak. Nah, itu. Jadi kan ini ada peluang buat media penyiaran televisi dan radio untuk bisa menghasilkan informasi. Nah, informasi yang baik, konten positif, siaran yang baik juga yang bisa menjadi wawasan bagi mereka. Nah, jadi makanya itu kita selalu minta kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk bisa menyampaikan hal-hal yang bisa memotivasikan mereka juga Mbak. Jadi kan mereka juga butuh informasi, wawasan, edukasi, konten-konten yang sifatnya tidak hanya entertain saja gitu. Mari manfaatkan peluang baik ini gitu kan. Sekarang kan nih teman-teman lembaga penyiaran bersaing nih ya dengan media baru itu kan gitu. Nah, jadi ini ada nih sebenarnya masih ada peluang. Jadi peluang masih sangat besar ya Mbak ya pastinya ya. Itu, KPID terus mendorong nih teman-teman radio dan televisi untuk bisa menghasilkan siaran yang baik itu, konten yang positif. Nah Pak Freddy, berbicara terkait dengan konten yang positif, mungkin juga bisa kan ya teman-teman penyandang disabilitas menjadi narasumber nanti. Salah satunya tentunya Mas Dani ini loh Pak. Nah betul.
Gimana Pak Freddy kalau makanya kayak beliau ini kan punya kelebihan ya. Walaupun dalam konteks tunanetra, tetapi dia bisa prestasi dalam pendidikan. Dia sudah selesai S2 di Visip Uner ya Mas Dani ya. Terus dia memang menguasai musik. Nah, sering kita tampilkan juga, termasuk di gedung DPRD juga sering kita ngundang mereka untuk tampil. Ya baik dalam seni, dalam tari-tarian. Mereka kan punya kreasi-kreasi sendiri. Nah, tentunya ini satu motivasi yang betul-betul harus kita dorong juga untuk kreativitas mereka gitu. Jadi sekali lagi tidak ada membeda-bedakan. Nah, mereka adalah juga sebagai insan manusia seperti halnya kita. Negara sudah jelas toh di dalam Undang-Undang 45 di pasal 28 itu semua disebutkan hak hidup, hak asasi, hak bekerja, hak menuntut pendidikan, terus hak dalam masalah hukum, semua diatur. Nah, saya kira tidak ada perbedaan. Hanya yang membedakan adalah dari sisi fisik. Tapi soal untuk hak esensi sebagai manusia sama. Gitu. Makanya dalam konteks penampilan mereka di publik ya saya kira ini satu keharusan. Kita juga tidak membeda-bedakan antara kita-kita yang ya mungkin diberikan sesuatu yang lebih lengkap ya. Nah, tetapi kita harus menghormati. Itulah namanya hak esensi yang harus betul-betul kita mempunyai kepedulian. Itu prinsip, bukan prinsip. Makanya DPRD itu begitu ada undang-undang tentang disabilitas langsung kita buat, langsung semua akses yang dibutuhkan untuk kelompok-kelompok rentan kita siapkan. Sampai lift itu seharusnya kan harus 4 lantai. Tetapi saya sampaikan pada waktu itu kita harus konsisten, ya toh. Terus siapa? Nanti kalau mereka mau naik ke ruang paripurna, apa digendong gitu. Akhirnya diberikan suatu dispensasi boleh dibangun. Jadi kita hanya yang tadi itu aja juru bicara isyarat yang belum. Iya, JB ya, itu insya Allah nanti Pak Freddy, kami juga ingatkan ke teman-teman di Pemprov dan masuk nanti dalam perubahan perda disabilitas. Saya ingatkan teman-teman Komisi E nanti. Itu biar tahu nanti disiapkan. Pak Freddy, waktu malam KPD Award November kemarin, iya kan Mbak, artinya begini, memberi kesempatan juga nih kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi, mengisi panggung di situ. Seperti apa Mbak? Jadi itu salah satu bentuk dukungan KPID dan juga ingin juga mengajak teman-teman lembaga penyiaran, karena saat itu kan memang audiensnya kita itu kan teman-teman radio televisi di Jawa Timur. Kami pengen meningkatkan awarenessnya teman-teman terhadap disabilitas. Jadi memang pengisi acaranya mungkin kalau KPID Award daerah lain itu menampilkan tamu sehebat-hebatnya. Kalau kami mengajak teman-teman disabilitas untuk tampil. Jadi memang hebat loh, nggak kalah hebat. Jadi yang musik dari tunanetra, yang tari dari teman tunarungu, dan anak-anak yatim piatu dari UPT Dinas Sosial di Banyuwangi. Jadi memang kalau yang lain, wah dengan tamunya, artisnya gitu. Kalau kami artisnya adalah anak-anak hebat ini. Gitu. Luar biasa ya. Artinya mereka juga mendapatkan panggung yang sama, yang setara begitu ya, untuk di acara-acara penting. Salah satunya di malam penganugerahan KPID Award kemarin ya. Benar, Mbak momentum banget ini Mbak. Jadi memang tujuan KPID Jawa Timur ingin lebih meningkatkan kepedulian dan awareness yang Pak Freddy bilang itu harus terus kita bangun Mbak. Dan PR kita bersama. Oke, bagaimana Pak Freddy menanggapi? Ya itu salah satu tanggung jawab kita bersama ya. Artinya sudah terimplementasi dengan sangat baik loh. KPID sudah mempelopori tentunya teman-teman media ya, media elektronik juga bisa menindaklanjuti. Karena kelompok rentan kan bukan hanya di pusat ibu kota, semua ada gitu loh. Makanya dalam hal ini saya juga menghimbau, mengajak seluruh media, khususnya media elektronik dan juga pemerintah daerah, ini pendataan kelompok rentan harus intensitas. Kadang-kadang ada keluarga merasa minder dengan jangan. Ini perlu perlu diperhatikan ya. Saya nggak usah sebutkan ya, di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur itu masih ada
apa istilahnya dipasung ya. Oh iya. Dipasung. Iya. Padahal itu tidak dalam konteks manusia yang rentan dalam artian secara psikologis ada gangguan, bukan. Tetapi saya pernah melihat bahwa itu juga karena lelahnya si keluarga ini untuk ngopeni itu. Ini salah, keliru ini. Serahkan kepada institusi pemerintah, ada dinas sosial. Kita akan perhatikan. Dan pemerintah itu sudah menjadi satu kewajiban pemerintah untuk memperhatikan. Kita ada UPT di daerah segala. Makanya saya sangat-sangat bangga ya. Intinya sekali lagi adalah kepedulian. Tanpa membanding-bandingkan ini kelompok rentan atau kita ya, semua punya hak sama. Di dalam politik pun kita perbolehkan. Apa nggak boleh? Mereka boleh. Mungkin secara fisik mereka difabel ya istilahnya ya. Tapi kan punya pancasila yang cerdas. Bisa jadi melebihi kita-kita yang sempurna ini. Kenapa nggak boleh? Boleh. Boleh. Dulu ada teman saya juga ya. Ya mohon maaf. Dan memang secara fisik kakinya memang sejak kecil itu kena polio ya toh. Tetapi IQ-nya termasuk manusia yang sangat cerdas di atas rata-rata. Nah, dia punya prestasi yang melebihi manusia kita. Ini kan satu kebanggaan, kan harus kita tampilkan mereka. Ternyata mereka juga mampu untuk berinovasi, ya istilahnya memberikan satu kreasi yang manfaatnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk yang lain. Untuk orang gitu. banyak. Artinya mereka juga memiliki peranan yang penting juga ya. Betul. Dalam kehidupan ini ya Pak Freddy ya, Mbak Ika ya. Baik pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Tentu bincang-bincang ini masih akan berlanjut. Masih ada satu segmen terakhir dalam dialog khusus sesaat lagi. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Heltic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Heltic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Heltic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Heltic solusinya. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di kampung narkoba Jalan Kunti Sumampir, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Ya pemirsa, kembali dalam dialog khusus. Mbak Ika, kalau kita bicara mengenai di sini Mbak, yang namanya siaran untuk anak-anak. Mungkin saat ini porsinya masih belum begitu maksimal. Ikhtiar apa kemudian yang dilakukan oleh teman-teman di KPD Provinsi Jawa Timur? Ini kan sudah menjelang akhir tahun sekaligus sebagai semacam evaluasi begitu ya Mbak. Untuk ke depan menjadi program kerja yang mungkin bisa jadi prioritas juga nih. Benar Mbak. Yang pertama itu KPID menggandeng forum anak. Jadi itu ada di setiap daerah, kabupaten kota. Dia dibawa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Nah, jadi di situ kita minta teman-teman Forum Anak untuk aktif di daerahnya masing-masing untuk berinteraksi dengan radio dan televisi yang ada di daerah tersebut dalam upaya-upaya untuk meningkatkan awareness bahwa siaran anak ini penting, siaran untuk anak. Kalau upaya pengklasifikasian program itu kan memang kewajiban ya Mbak ya. Jadi harus ada nih di televisi tayangan yang ini untuk klasifikasi anak atau tidak, dan semuanya pasti BO, bimbingan orang tua. Oke. Nah, jadi upaya KPID setiap kita melakukan monitoring kepada televisi dan radio, kita akan menyampaikan bahwa slot porsi untuk anak itu harus diadakan gitu ya. Karena anak juga punya hak untuk menerima informasi yang sesuai dengan usia mereka gitu. Anak juga boleh untuk bisa berbicara di televisi dan radio. Jadi porsi-porsi itu harus diberikan kepada mereka seperti itu, Mbak. Dan juga anak berhak mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka di televisi dan radio. Oke. Seperti itu. Jadi akhir tahun ini memang KPID akan melakukan evaluasi terhadap seluruh lembaga penyiaran di Jawa Timur. Insya Allah minggu depan. Baik. Nah, udah terakhir nih ya. Ya. Nanti kita akan terus mendorong teman-teman lembaga penyiaran. Oke, Pak Freddy, begini. Tanggapan Pak Freddy sendiri terkait dengan siaran untuk anak-anak, dan pada kesempatan ini apa kemudian yang Pak Freddy mau sampaikan dari Komisi A DPD Provinsi Jawa Timur terkait dengan siaran inklusi di Jawa Timur? Ya, jadi memang benar ya, porsi untuk apa istilahnya media siaran ya di Jawa Timur ini juga porsi anak-anak akhir-akhir ini nampaknya memang kurang, atau mungkin saya jarang dengar ya. Tapi jelas kalau salah cucu saya bilang gitu, nampaknya sekarang lebih senang main gadget itu loh. Nah ini kan juga salah satu dampak yang agak baik ya. Oleh karena itu saya kira saya sepakat dengan KPID Jawa Timur, nanti dihimbau untuk seluruh lembaga penyiaran di Jawa Timur ini hendaknya porsi untuk anak harus ada. Saya nggak tahu ya, saya sudah lama. TPI masih ada nggak sekarang ya? Nah, kan tidak ada tuh. Itu kan juga salah satu hak anak yang banyak disiarkan oleh media elektronik pada waktu. Makanya saya kira benar Mbak Eka, ini perlu didorong lagi supaya hak anak, masa depan anak itu tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab juga lembaga penyiaran, tanggung jawab pemerintah. Kalau memberikan satu nilai yang tidak memberikan satu inovasi, dorongan kepada anak-anak ini juga kita dosa besar ya. Oleh karenanya saya kira ini saya juga mengajak seluruh lembaga penyiaran Jawa Timur ya, berikan porsi. Kalau dulu saya masih ingat ya, RRI paling rajin, hampir tiap hari jam sore hari itu pasti gantian dari TK ini. Baik. Ada. Sekarang kok nampaknya kok sudah Masih ada Pak. masih ada ya. Masih ada. Terima kasih lah. Sebanyak yang dulu. Nah, Oke, mungkin porsi. itu yang swasta pun harus intent lah. Baik. Saya kira ya saya tahu lah kehidupan TV swasta ini kan juga salah satu adalah dari peran swasta juga ya. Nah, tapi hak-hak ini juga tolong diperhatikan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH. Mbak Ika, singkat saja apa kemudian harapan dari KPD Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyiaran secara keseluruhan di Jawa Timur? Harapan KPID Jawa Timur kepada lembaga penyiaran di seluruh Jawa Timur, televisi dan radio, mari ciptakan ruang buat semuanya, access for all. Slot siaran mari berikan juga untuk teman-teman kita, saudara kita, kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas, karena memang sesungguhnya haknya sama buat kita semuanya. Baik itu. Oke, terima kasih Mbak Dian Ika Riani SEMKP. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program dialog khusus kali ini terkait dengan partisipasi disabilitas di dunia penyiaran dan siaran inklusif. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda selama lebih kurang 1 jam ini bersama dialog khusus. Saya Mustika Ratna. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa.
ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin.